Dari mana Anda memperoleh 5 per N, Gus Niarni? Tambah, Iya, Pak. dari mana 5 per N? Apa Anda tambah 2 kali 2 tambah 1 ya? Begitu ya? Atau bagaimana? Sebenarnya yang ini sudah tepat yang ini. Tapi ini dari mana 5 per N? Ini 5 per N-nya dari mana? Ini, Gus nih, 5 per N-nya dari mana? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini 5 per N-nya dari mana? Suara saya Dari itu tadi, Pak, mana? yang di atas. Yang mana? Yang Pak 2. Ini 2 per N. Yang mana? Anda kali ini baru tambah 2 atau bagaimana? Harusnya ini kan sukunya berbeda ya. Yang ini ada variabel i, yang ini 1. Jadi masing-masing dikali. Hasilnya seharusnya ini 4. 4 per N kuadrat ditambah 2 per N. Ya, bukan 5 per N. Makanya hasilnya saya lihat di sini 7 ya. Agak di luar dari yang seharusnya yang 4 ya. Jawaban yang benar itu harusnya 4. Kemudian punyanya Arlinda juga sama. Kenapa di sini jawabannya 6? Ternyata dia kemungkinan salah. Ya, di sini kemungkinan dia letak kesalahannya, ya. Harusnya di sini kalau Anda misalkan selesaikan di sini, misalkan Anda selesaikan X kuadrat, harusnya di sini 0 juga, harusnya 0 kuadrat dulu. Atau Anda operasikan dulu semua dalam bentuk 2, boleh. Boleh kan seperti itu. Atau boleh Anda operasikan ini, misalkan ini dulu, berarti substitusikan batas 2, berarti 2 kuadrat. Kemudian substitusikan batas bawahnya 0. 0 berarti di sini harusnya 0 kuadrat. Harusnya di sini bukan lagi 2 kuadrat, ya. Tapi karena di sini suku kedua itu cuma X, berarti harusnya di sini cuma 2 kurang 0. Bukan lagi 2 kuadrat, ya. Harusnya di sini cuma 2 dikurang 0. Itulah mengapa hasilnya yang diperoleh 6, bukan 4 ya. Seharusnya 4. Kemudian jawaban nomor 1 saya kira sudah tepat ya. Kemudian ya, ada beberapa yang tidak bisa diakses ya. Seperti tadi saya coba buka tugas dari Harmayanti sama Nurjana. Ya, jadi tolong Anda open access ya. Izinkan untuk saya melihat tugas Anda. Jadi silakan diedit dulu di bagian Google Drive-nya. Kemudian saya perlihatkan satu jawaban dari tugasnya yang tepat. Ini saya pilih salah satunya. Itu tugasnya Sucitra ya. Nah, jadi ini tugas dari Sucitra. Ah, polanya boleh seperti ini juga boleh, tapi boleh juga seperti tadi. Yang Anda selesaikan satu-satu, cari L1, L2, tidak ada masalah ya. Jadi tidak ada masalah. Untuk yang nomor 1. Di sini Anda lihat hasil yang diperoleh mungkin tidak sama dengan temannya yang sekitar 5,6. Jadi tidak ada masalah. Jadi tadi yang saya bilang yang penting jawaban akhirnya itu sekitar 15 ya. Sekitar 15. Oke, kemudian yang nomor 2-nya ya. Oke, di sini tadi ya. Yang Gus Niarni ya agak berbeda. Dia peroleh 5 ya. Yang seharusnya seperti ini. Anda kalikan per suku ya. 2 per N, 4 N kuadrat. Boleh seperti ini. Kemudian yang bergerakan I ya. Jadi nanti dirubah ke N, N tambah 1 per 2 boleh. Di sini juga karena tidak ada, harusnya di sini ada tulisan angka 1 ya.
tulis angka 1, boleh seperti itu. Nah, nanti kalau kita integralkan secara biasa ya, seperti ini juga jawabannya kan 4 ya, sama persis dengan yang menggunakan notasi sigma. Pakai penjelasan Riemann ya, yang ini. Hasilnya sama. 4. Oke, jadi ini seperti tadi penyelesaiannya siapa yang salah ya. Jadi boleh Anda ini selesaikan dulu, berarti harus Anda substitusi semua batasnya dulu. Jadi jangan Anda ulangi seperti ini, 1/2 2 pangkat 2 kurang 0 pangkat 2. Kemudian boleh dioperasikan dengan ini, tambah 2 kurang 0. Ada juga yang mengerjakan, tadi saya lihat sepintas, 1/2 2 pangkat 2 tambah 2. Boleh juga nanti dikurang 1/2 0 pangkat 2 tambah 0. Ada juga yang menyelesaikan nomor 2-nya seperti ini. Nanti juga hasilnya sama. Ya. Hasilnya sama 4. Jadi tidak ada masalah. Jadi boleh Anda substitusi dulu ya masing-masing batasnya. Boleh juga selesaikan dulu sesuai batas atasnya, baru lagi kembali ke batas bawahnya. Jadi tidak ada masalah ya untuk penyelesaiannya. Oke, cukup itu ya tugasnya yang sudah submit. Baru ada juga satu yang belum ya. Wanda ya. Satu tugasnya. Ini Pak Wanda Pak, nggak bisa beda masuk padanya. Sudah saya kirim ulang akunnya. Dia juga tidak konfirmasi ke saya bahwa tidak bisa login lagi. Saya sudah rubah passwordnya sama apa usernya. Nanti chat Tetapi beda Pak tidak bisa masuk. tetap tidak bisa masuk. Nanti saya japri ulang usernya. Oke, kita lanjut ke materi hari ini. Eh, Jadi ada beberapa materi yang harus Anda ingat kembali untuk memahami konsep pertemuan ketiga kali ini, yaitu pertama mengenai definisi turunan. Saya kira Anda sudah pelajari di kalkulus 1 ya, mencari turunan dengan limit ya, seperti ini. Limit H mendekati 0, fx tambah H dikurang fx per H. Ini ya pakai definisi limit. Kemudian definisi integral juga seperti yang pertemuan sebelumnya, yaitu pakai notasi sigma ya. Kemudian ada juga luas trapesium ya. Kenapa dipakai luas trapesium? Karena ada nanti pembuktian mengenai teorema ya. Teorema dasar kalkulus 1 yang membutuhkan pendekatan luas trapesium ya. Ya, ya. Jadi rumus luasnya seperti ini. A tambah B kali T per 2. Nah, sekarang kita lihat dulu contoh nyata mengenai teorema dasar kalkulus 1 ya. Jadi kita berbicara mengenai polusi pabrik di suatu danau ya. Masalahnya seperti ini. Tingkat di mana polutan memasuki danau dari suatu pabrik, misalkan pabriknya bernama X, itu adalah N aksen ya, sama dengan 280 T pangkat 3/2, di mana N adalah jumlah total polutan di suatu danau dengan waktu yang disimbolkan dengan huruf atau variabel T. Yang menjadi masalah atau pertanyaan di sini, kira-kira berapa banyak polutan memasuki danau jika dalam waktu 16 bulan? Kemudian yang kedua, berapa tingkat polutan rata-rata yang memasuki danau selama 16 bulan? Sumbernya ini Anda boleh akses di sini ya.
Jika Anda mendapatkan kasus seperti di atas, salah satu penyelesaiannya yaitu bisa dengan konsep teorema dasar kalkulus 1 ya. Kalau kita gambar grafiknya dalam dalam aplikasi GeoGebra, maka fungsi dari 280 kali T berpangkat 3/2 itu bentuknya seperti ini ya. Secara visual itu ada peningkatan. Tapi kita belum bisa memastikan berapa banyak. Seperti yang ditanyakan tadi, misalkan dalam 16 bulan, kira-kira berapa ya? Karena ini bentuk grafiknya ya, dengan batas adalah X ya. Bukan batas tertentu. Batas atasnya itu adalah X. Ya. Tidak dibatasi suatu angka tertentu. Sekarang kita lihat ilustrasinya dulu. Kita mau pahami dulu atau turunkan konsep teorema dasar kalkulus 1. Jadi kita menggunakan pendekatan definisi integral. Misalkan ada suatu fungsi seperti ini, Y sama dengan T pangkat 2, kemudian ditanyakan, carilah turunan dari integral batas bawah 0 sampai batas atasnya X, T pangkat 2 dt. Ya. Kalau selama ini kita belajar mengenai integral tentu, ya, tentu batas atasnya ini selalu sama dengan batas bawahnya. Jika batas bawahnya berupa angka, tentu batas atasnya itu harusnya juga berupa angka kan. Tapi kita mau buktikan dulu teorema dasar kalkulus pertama. Caranya ini secara visual ya. Secara visual kita sudah tahu bahwa integral tentu itu pasti berbicara luas kan. Anda sudah buktikan dengan pendekatan Riemann ya, bahwa ternyata integral tentu itu pasti berbicara luas. Sekarang yang jadi masalah, kita mau mencari suatu luas ya. Jika bagaimana kita memastikan luas suatu fungsi jika batas atasnya itu adalah suatu variabel juga. Ya. Tapi secara visual kita bisa lihat bahwa pasti ada luasnya. Kan? Kalau kita gambarkan seperti itu, pasti ada luasnya. Sekarang kita misalkan dulu Ft sama dengan T kuadrat. Ya. Kemudian luasnya itu sebagai Bx, ya, merupakan integral tentu dari 0 sampai X, T kuadrat dt. Oke? Jika kita ingin simbolkan dalam bentuk turunan berarti D per dx dx ya. Oke. Sekarang kita lihat partisinya. Tentu karena tidak ditentukan batas atasnya berarti 0 sampai X kan. Berarti delta T-nya itu X per N. Oke. Sekarang untuk sederhana tidak perlu kita cari X1, X2, X3. Kita ambil saja salah satunya ya, misalkan di sini TI, bentuk secara umumnya kan, nggak perlu kita ambil satu-satu ya. Kita ambil saja salah satunya bentuk umumnya supaya simpel penyelesaiannya. Seperti di tugasnya sebelumnya kan, seperti yang Sucitra dia cuma ambil salah satu ya, yaitu XI. Nggak perlu lagi cari X1, X2 sampai XN-nya kan, seperti itu. Berarti I kali delta T. Berarti diperoleh I kali XN. Berarti ini kita substitusi masuk. Sama dengan integral Riemann. Diperoleh nanti ini I kuadrat kali X pangkat 2, N pangkat 2. Ya. Oke.
Karena N pangkat 2 di sini, X pangkat 2 dan N pangkat 2, kemudian kita kali dengan koefisiennya, berarti diperolehlah X pangkat 3, N pangkat 3. Berarti sisa bentuk I pangkat 2. Inilah yang dirubah ke bentuk umumnya. Ya, seperti ini bentuk umumnya. Saya kira pembuktiannya ada di slide ya, pertemuan kedua ya, penjabaran mengapa I pangkat 2 bentuknya seperti ini. Ya, oke, sudah. Nanti jika ada yang belum paham, silakan aktifkan mic-nya, kemudian silakan bertanya langsung saja ya. Jika sudah berarti integral dari 0 sampai X T kuadrat dt itu sama dengan limit dari notasi sigma tadi ya. Notasi sigma ya. Jadi di sini dia ambil pendekatan N mendekati tak hingga. Oke, nanti diperolehlah seperti ini. Setelah disederhanakan, disubstitusi N-nya dengan N pangkat hingga. Kemudian bentuk sederhananya adalah X pangkat 3 per 3. Jadi X pangkat 3 per 3. Sehingga BX-nya adalah X pangkat 3 per 3. Oke? Jadi kita pakai pendekatan Riemann. Sekarang kita sudah dapat BX-nya. Setelah dapat BX-nya, tentu kita cari turunannya. Turunannya kita pakai pendekatan definisi turunan. Ya, pakai pendekatan definisi turunan. Tadi BX-nya itu kan sama dengan X pangkat 3 per 3 ya. Berarti sesuai definisi turunan kan begini. F aksen X kan sama dengan limit H mendekati 0 F dalam kurung X tambah H dikurang Fx per H. Karena dia B, berarti kita pakai koefisien B di sini ya. Tapi tidak merubah bentuk umumnya. Rumus dari definisi turunan. Berarti X tambah H per 3 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 per 3 ya. Karena BX-nya ya. BX-nya itu X pangkat 3 per 3. Kemudian kita jabarkan ini X tambah H per 3. Kemudian sederhananya seperti ini dikurang X pangkat 3 per 3. Oke, sudah? Kemudian kita sederhanakan lagi, artinya baik penyebut maupun pembilang kita kali H supaya berbentuk seperti ini. Ya? Oke? Atau dikali kalau di mata kuliah aljabar kalau tidak salah itu dikali dengan inverse-nya ya. Dikali dengan inverse-nya. Boleh. Makanya di sini 3 per H. Oke, karena ini sama-sama penyebut 3 berarti boleh digabungkan. Makanya di sini H pangkat 3 dikurang X pangkat 3. Oke, sudah? Oke. Jika sudah berarti sudah bisa disederhanakan. Berarti X pangkat 3-nya bisa dioperasikan menghasilkan 0. Berarti sisa 3X kuadrat H ditambah 3XH kuadrat tambah H pangkat 3. Kemudian disederhanakan lagi sehingga bisa dicoret ya. Makanya di variabel H-nya ya bisa kita sederhanakan. Makanya di sini sisa 3 untuk penyebutnya. Kemudian yang bagian atas sisa 3X kuadrat tambah 3XH tambah H kuadrat. Oke. Setelah itu substitusilah nilai H mendekati 0. Ya, kita substitusi H mendekati 0. Berarti sisa 3X pangkat 2 per 3. Maka diperoleh turunannya ini. Itu adalah ini. Ya. Coba Anda perhatikan. Turunan dari ini. Coba Anda perhatikan. Yang ini
adalah X pangkat 2. Ya. Turunan dari integral tentu dari 0 sampai X T pangkat 2 dt itu adalah kembali ke X pangkat 2. Ya. Kalau Anda perhatikan, coba perhatikan ini. Ini kan sama ya. Sisa apa yang berbeda? Variabelnya. Yaitu ada yang satu dalam bentuk T, sedangkan yang satu dalam bentuk X. Ya. Jadi kesimpulannya, oke, ini pembuktian ilustrasi keduanya ya. Jika misalkan ada contohnya, misalkan dia dalam bentuk FT, kalau tadi itu dalam bentuk BX kan. Nah, ini dalam bentuk FT sepertiga T tambah 2/3. Kemudian ini juga berbeda untuk ilustrasi kedua. Batas bawahnya itu bukan 0, tapi 1. Ya, kita lihat apakah hasilnya juga berbeda. Ternyata tadi kita integralkan dulu ya. Kita integralkan ya. Karena dia tidak bisa diintegralkan secara langsung, kita rubah ke pola sederhana dulu, baru kita integralkan, maka hasilnya seperti ini. Nah, setelah diperoleh hasilnya seperti ini, barulah diturunkan secara turunan biasa, ya, diturunkan secara turunan biasa. Beda dengan ilustrasi yang satu tadi. Nah, setelah diturunkan, ternyata dia memperoleh sepertiga X tambah 2T. Nah, coba perhatikan soalnya tadi. Dengan batas mulai 1 sampai ke X. Nah, sepertiga T tambah 2/3. Ya, ini diturunkan. Suatu integral tentu yang diturunkan. Itu kembali. Ya, ini sama-sama sepertiga. Ini juga sama-sama 2/3. Kan? Nah, dari dua ilustrasi ini sebenarnya itulah yang menjadi dasar mengapa muncul teorema dasar kalkulus 1 ya. Diasumsikan bahwa f suatu fungsi yang kontinu ya, suatu fungsi yang kontinu pada suatu selang tertutup. Tadi dimisalkan selang tutupnya yaitu dari 0 sampai X ataukah dari 1 sampai X untuk ilustrasi kedua. Nah, di sini dalam bentuk umum yaitu A sampai B ya. Dan anggaplah X adalah suatu variabel atau peubah ya pada interval tersebut. Maka turunan dari suatu integral tentu dari A sampai X Ft dt itu adalah kembali ke Fx itu sendiri. Ya, itu kembali ke Fx itu sendiri. Seperti yang kita lihat di dua ilustrasi yang tadi, baik ilustrasi satu maupun ilustrasi yang kedua. Jadi itulah bunyi dari teorema dasar kalkulus yang pertama, yaitu turunan dari suatu integral tentu dari A sampai X Ft dt itu sama dengan Fx. Ya, di mana syaratnya itu haruslah F suatu fungsi yang kontinu dan selangnya itu adalah selang yang tertutup. Nah, sekarang supaya lebih paham kita lihat contohnya ya. Hitunglah turunan dari G aksen dan H aksen dari GT yaitu integral tentu dari 2 sampai X T pangkat 3/2 per akar T pangkat 2 tambah 17 dt. Dan HT itu adalah integral tentu dari 1 sampai X pangkat 2 3T dikurang 1 dt. Oke, sekarang kita lihat penyelesaiannya untuk yang pertama yaitu turunan dari G aksen. Ya, dengan menggunakan teorema kalkulus 1, ya, kita langsung saja. Berarti sesuai teorema kalkulus 1 berarti yang berubah itu sisa variabelnya. Bentuknya tidak berubah.
Meskipun di sini bukan 0, bukan 1. Yang penting dia A. Di mana A itu adalah elemen bilangan real. Oke, lanjut ke H aksen. Nah, yang berbeda dengan yang sebelumnya, batas atasnya itu adalah fungsi kuadrat. Ya, batas atasnya adalah fungsi kuadrat. Itulah yang berbeda dengan yang sebelumnya, bentuk umumnya. Kalau bentuk umumnya itu kan dia bukan fungsi kuadrat ya. Nah, ini jadi mau tidak mau kita harus gunakan aturan berantai. Ya, pendekatan aturan berantai. Nah, makanya di situ dimisalkan dia U dulu, ya, baru dx dari U. Oke, kemudian turunannya dari x kuadrat adalah 2x. Ya, ini. Kemudian U-nya tadi kita misalkan dia adalah x pangkat 2. Ini kan, ini kan sudah bisa berlaku. Teorema dasar kalkulus pertama. Kenapa bisa? Karena sudah dalam bentuk U, bukan dalam bentuk fungsi kuadrat. Ya. Sisa kita kali dengan turunan dari U. Ya. Nah, kita pakai konsep aturan berantai. Oke, nanti diperoleh jawabannya adalah 6x pangkat 3 dikurang 2x. Ya. Oke, seperti itu. Itu contoh penerapan teorema dasar kalkulus pertama di mana batas atasnya dari suatu integral tentu itu dalam bentuk variabel x. Nah, sekarang kita masuk ke sifatnya. Nah, sesuai teorema, sifat yang pertama di sini yang dibahas mengenai koefisien ya, konstanta, kemudian sifat juga penjumlahan, kemudian sifat pengurangan ya. Jadi jika ada f dan g yang dapat diintegralkan pada interval tutup A sampai B dan K itu adalah suatu konstanta, maka Kf dan f tambah g dapat juga diintegralkan dengan aturan. Sorry, di sini harusnya juga ada f kurang g ya. Harusnya juga ada f kurang g. Jadi dia dapat diintegralkan mengikuti aturan ini. Ya, dari jika ada integral A sampai B k fx dx, maka karena dia suatu konstanta, maka dia boleh berpindah ke depan. Ya, itu aturan pertama. Untuk sifat kelinearan. Kemudian aturan kedua, jika dia berupa penjumlahan, ya, baik fungsi f maupun fungsi g, maka bisa diintegralkan masing-masing ya. Jadi integralkan dulu fungsi f-nya dengan batas integral tertentu ya, yang sama yaitu dari A sampai B juga dengan g-nya ya. Diintegralkan ya dengan batas yang sama dari A sampai B. Jika dia dalam bentuk pengurangan atau operasi pengurangan juga sama sebenarnya dengan penjumlahan. Jadi masing-masing suku kita integralkan ya, kita integralkan sesuai batasnya ya. Itu aturan ketiga di sifat kelinearan. Nah, sekarang kita masuk ke teorema penambahan selang. Jadi asumsikan ini adalah suatu fungsi f yang ini. Dia adalah suatu fungsi f ya. Misalkan dia y sama dengan fx. Ini dapat kita integralkan. Pada misalkan selang ada A, B, dan C. Untuk pengintegralan jika batas dari A sampai C ini
ya, itu akan menghasilkan nilai yang sama jika kita integralkan dari A sampai B dulu, kemudian kita jumlahkan dari B sampai C. Ya. Jadi dia akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu luas yang sama. Misalkan kita langsung dari A sampai C, ini nih, itu akan bisa kita peroleh jika dari A sampai B dulu dengan fungsi yang sama ya. Ya, yang harus Anda perhatikan di sini syaratnya itu ini harus sama fungsinya ya. Yang kedua, syaratnya itu fungsi ini harus yang continue ya, harus yang continue. Nah, seperti ini digambarkan secara visual, dia continue artinya nyambung terus, tidak terputus fungsinya ya. Oke. Itu yang dimaksud teorema penambahan selang. Jadi suatu integral tentu kita bisa cari ya dengan memisah ya, selama salah satu selangnya itu termuat dalam interval yang salah satunya tadi misalkan titik B ini termuat di interval tutup A sampai C dan fungsi F itu adalah fungsi yang kontinu, maka dia bisa dirubah integralnya itu bisa kita cari ya dengan penambahan ya, dengan penambahan seperti ini bentuk umumnya. Oke, supaya lebih paham kita perhatikan contoh yang kedua ini ya, mengenai contoh sifat penambahan selang. Hitunglah integral dari 0 sampai 6 fx ya, fx. Jika fx itu adalah akar x jika pada 0 sampai 4 dan fungsi 6 kurang x pada 4 sampai 6. Mungkin Anda biasa lihat fungsi seperti ini di statistika ya. Statistika matematika. Ya. Oke, jadi kalau misalkan disuruh mencari nilai integralnya dari 0 sampai 6, kita tidak boleh langsung mengintegralkan, misalkan integral dari 0 sampai 6 akar x dx. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia mendefinisi fx itu terdefinisi untuk 0 sampai 4, maka dia mengikuti fungsi ini. Tapi ketika dia dari 4 sampai 6, dia mengikuti fungsi yang ini. Sehingga mau tidak mau kita harus mengikuti sifat penambahan selang. Artinya kita integralkan terpisah. Ya. Jadi integralkan dulu dari 0 sampai 4 akar x dx. Kemudian integralkan dari 4 sampai 6. 6 kurang x dx. Ya. Setelah itu Anda cari integralnya. Tentu akar X ini kita bisa rubah dalam bentuk X pangkat 1/2. Silakan integralkan secara langsung. Berarti dapat X pangkat 3/2 ya. 2/3. Batas 4 sampai 0. Kemudian integralnya ini ya, adalah 6X. Sesuai tadi di sifat kelinearan, ini kan fungsi F kurang G. Berarti boleh masing-masing kita integralkan kan sesuai dengan batasnya. Berarti di sini integral dari 6 itu hasilnya adalah 6x batas 4. Kemudian integral dari x ya adalah 1/2 x kuadrat batas 4. Batasnya sama. Nanti setelah dioperasikan, disubstitusi dan disederhanakan, maka diperolehlah jawaban 22/3. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya, silakan aktifkan mic-nya ya. Oke, kalau enggak saya lanjut. Teorema yang ketiga yaitu mengenai sifat perbandingan
ya, sifat perbandingan. Artinya di sini diasumsikan, diilustrasikan, misalkan ada dua fungsi, misalkan ada fungsi y sama dengan fx dan ada fungsi y sama dengan gx. Nah, misalkan kedua fungsi ini kita bisa integralkan di interval tutup A sampai B, ya. Nah, syaratnya seperti itu. Jadi fungsi f dan fungsi g itu harus bisa diintegralkan. Jadi kalau dia tidak bisa diintegralkan, berarti kita tidak bisa mengaplikasikan sifat ini. Jadi itu syaratnya, ya. Syarat awalnya. Ah, kemudian syaratnya yang kedua, fx-nya itu harus lebih kecil dari fungsi gx, ya. Nah, makanya di sini diilustrasikan karena kalau kita berbicara mengenai integral tentu, maka kita berbicara mengenai luas, kan? Makanya di sini diasumsikan di sini gambarnya untuk R1 itu lebih kecil dari R2. R2 itu adalah semuanya, ya, bukan cuma yang berwarna apa ini abu-abu, ya, tapi juga memuat yang berwarna biru. Makanya di sini R1 pasti kalau kita lihat secara visual seperti ini, luasnya R1 pasti lebih kecil dari luas R2, di mana R1 itu adalah luas dari integral tentu dari A sampai B fx, kan. Kemudian luasnya dari R2 itu adalah integral tentu dari A sampai B, yaitu fungsi gx, ya. Secara visual seperti ini. Untuk semua x dalam interval tutup A sampai B. Nah, maka integral tentu hasil dari integral tentunya itu juga pasti lebih kecil juga, ya. Pasti hasilnya ini juga akan lebih kecil dari integral tentu dengan batas ini. Perhatikan, kita berbicara pada batas yang sama, ya. Nah, batasnya harus sama. Nah, pasti hasil integralnya juga pasti akan lebih kecil atau minimal sama dengan, ya. Minimal sama dengan. Nah, supaya lebih paham, kita lihat contohnya, yaitu contoh ketiga. Nah, yaitu mengenai teorema sifat perbandingan. Dimisalkan, ya, tunggu dulu, mengajar dulu. Misalkan di sini Anda disuruh buktikan bahwa nilai dari integral tentu fungsi sin akar X dari 0 sampai 2 itu lebih kecil dari fungsi fx sama dengan 2 atau gx sama dengan 2. Tentu kalau kita lihat secara visual, betul, ya. Betul, pada batas ini, kita lihat yang ini. Ini adalah gx-nya, ya. Nah, ini adalah fx-nya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita integralkan, tentu secara visual hasilnya, ya, kita lihat dulu yang 0 sampai 2, hasilnya itu cuma 1,53 pada batas 0 sampai 2, ya. Pada batas 0 sampai 2. Ternyata betul ini hasilnya lebih kecil dari ini. Ya, oke. Itu mengenai sifat perbandingan, itu contohnya, ya. Kita lanjut, kalau memang tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut ke teorema berikutnya yang mengenai sifat keterbatasan. Apa yang dimaksud dengan sifat keterbatasan? Syaratnya itu untuk mengaplikasikan teorema ini, yaitu syaratnya yaitu adalah fungsi f-nya ini harus terintegral dulu, ya. Harus bisa diintegralkan pada selang A sampai B. Misalkan ada fungsi konstanta,
Misalkan ada fungsi konstanta, M, di sini M, ada M besar dan M kecil ya. Misalkan ada fungsi konstanta M besar dan M kecil. Untuk semua X yang berada pada interval ini ya. Di sini kan banyak nilai X kan. Maka nilai integralnya ini pasti juga terletak antara M dan M kecil dan M besar ya. Di mana fungsi fx-nya ini berada di terbatas di antara M kecil dan M besar. Pasti nanti hasil integral tentunya juga terletak antara M kecil dan M besar. Ya, seperti itu. Saya ulangi, jika ada fungsi fx yang terletak antara suatu fungsi konstanta, misalkan M kecil dan M besar, maka nanti hasil integral tentunya juga pasti terletak antara M kecil atau M besar. Minimal sama dengan ya. Minimal sama dengan, apakah sama dengan M kecil ataupun sama dengan nanti nilai M besar. Kita lihat contoh keempat ya. Di sini disuruh buktikan bahwa fungsi 1 tambah X ya, pangkat 4 akar dari batas 0 sampai 1. Kita lihat di sini betul bahwa ternyata ini dari 0 sampai 1 fungsi ini terletak atau terbatas oleh konstanta ini adalah 1 dan 6/5 ya. 6/5 untuk daerah dari 0 sampai 1. Kalau misalkan kita ambil lagi dari 1 yang lebih besar dari 1, pasti ini kan tidak memenuhi karena fungsinya di sini tidak terletak di antara dua batas ini ya. Oke. Jadi kita berbicara dulu di 0 sampai 1 saja. Ya, berbicara di 0 sampai 1 saja. Oke, setelah itu kita akan membuktikan, maka kita akan integralkan dulu ya dari 0 sampai 1. Ya, sorry saya kasih kurung dulu. Tentu untuk menghampirinya ini, untuk menghampiri akar ini ya, pakai integral biasa saja boleh ya. Diperoleh hasil 6/5 ya. Hasil 6/5. Tentu ini kan untuk yang tanpa akarnya. Ya, tanpa akarnya. Tentu nanti hasilnya ini pasti lebih kecil untuk yang ada akarnya. Ya. Ya. Kita lihat saja secara sederhana pemikirannya seperti ini. 4 tentu lebih besar nanti dari akar 4 kan? Oke, seperti itu. Dari sini kita bisa membuktikan bahwa ternyata betul. Ini saja hasilnya 6/5 ini kan sama dengan yang ini. Konstanta atasnya tidak melewati dari batas atasnya yang tadi di teorema kita misalkan dia huruf M besar, ini adalah M kecil. Jadi terpenuhi teorema sifat keterbatasan. Ya. Itu pun ini 6/5 ini tanpa akar. Ya. Pasti jika diintegralkan nanti dengan akarnya pasti lebih kecil kan hasilnya. Berarti pasti terbukti. Ya, pasti terbukti. Oke, saya kira itu contoh keempat mengenai sifat keterbatasan. Ada pertanyaan mengenai materi kita pada pertemuan kali ini? Sebenarnya sangat simpel ya. Belum masuk ke materi yang rumit untuk pertemuan yang ketiga. Karena kita masih berbicara mengenai teorema dasar kalkulus 1. Jadi ada sifat kelinearan, ada sifat keterbatasan,
ada sifat perbandingan, ada sifat penambahan selang. Di luar dari pembuktian tadi teorema dasar kalkulus 1. Nah, kalau tidak ada kita coba selesaikan tadi masalah nyata di slide awal ya mengenai teorema dasar kalkulus 1. Nah, di sini kan tadi kita berbicara mengenai polusi pabrik ya, polusi pabrik yang mana diketahui itu adalah N-aksen. N-aksen itu tidak lain adalah turunan kan? Ini kan turunan. Tadi ditanyakan dari 16 bulan kan? Berarti dari 0 sampai 16. Nah, tentu pemanfaatannya dengan penerapan teorema dasar kalkulus yang pertama ya, di mana bentuknya seperti ini ya, bentuknya berarti otomatis kita bisa rubah ya. Tadi yang n aksen ini berarti nanti diperoleh ini tidak berubah kan? Tidak berubah. Berarti sisa Anda substitusi masuk nanti 16 ya. Sisa substitusi masuk 16 ya. Maka diperolehlah 14468 pounds. Karena kita ini saya ambil dari contoh luar. Nah, kalau dari contoh luar berarti satuannya ya yaitu satuan pounds. Kemudian dicari nilai rata-ratanya ya. Kalau tidak salah berarti sisa dikalikan dengan 1/16 kurang 0. Sisa dikalikan berarti nanti diperoleh 7.168 ya per bulan. Jadi setiap bulan ada 7.000 sekitar 7.000 pounds ya. Sekitar 7.000 pounds ya. Polusi yang memenuhi dari danau tersebut. Oke, ini penyelesaian contoh nyata mengenai teorema dasar kalkulus 1 ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai materi yang kita jelaskan hari ini? Mulai dari pembuktian teorema dasar kalkulus 1 dan sifat-sifatnya mulai dari sifat kelinearan sampai sifat keterbatasan. Nah, kalau tidak berarti supaya lebih paham ya, maka silakan Anda selesaikan tugas ini. Ini tugas yang ketiga untuk pertemuan yang ketiga. Jadi nomor 1 itu nanti mengenai penerapan teorema dasar kalkulus 1. Kemudian yang nomor 2 itu saya kira sifat penambahan selang ya. Silakan. Kemudian yang ketiga nanti mengenai sifat keterbatasan. Ya, yang ketiga itu mengenai sifat keterbatasan. Lanjut.
Oke, kalau ndak ada yang mau bertanya, sekarang kita absensi dulu ya. Jadi silakan aktifkan nanti menyahut ya. Oke, Wandi ada? Hadir Pak. Oke, Hadir Pak. Nur Hikmah, Hadir Pak. Nur Hikmah mana ya? Oke, Nur Hikmah. Cindy? Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Gusniarni? Oke, hadir. Kanzul? Hadir Pak. Kanzul? Hadir Pak. Mana Kanzul ya? Hadir Pak. Kanzul, oke. Arlinda? Nur Awalia tadi hadir. Arlinda ada? Hadir Pak. Hadir Pak. Mana orangnya? Arlinda, oke. Udah. Nurjana tadi ada di bawah sekali. Sucitra. Sucitra? Sucitra? Udah hadir ya? Hadir Pak. Mana? Aktifkan mic-nya ya supaya oke, Sucitra. Harmayanti? Hadir Pak. Oke. Ibu Jumiati ada? Sudah hadir. Oke, enggak. Kalau enggak, berarti kita simpan. Oke. Tolong yang Harmayanti sama Nurjana, yang ini, tolong di Google Drive-nya ya. Diaktifkan ya. Karena saya tidak bisa Iya, Pak. lihat. Ini masih perlu di setting ulang. Jadi aktifkan supaya saya bisa melihat dan menilai tugasnya. Sama juga Nurjana kalau tidak salah ya. Oh iya Pak. Nurjana juga ya belum bisa diakses karena belum disetting untuk bisa diakses oleh. Jadi oke, ada yang mau bertanya? Jadi untuk di Spada absensinya nanti akan aktif nanti jam 5 ya. Jadi dia akan aktif mulai jam 5 sore. 2 jam kemudian berarti sampai jam 7 malam. Jadi Anda bisa mengabsen sampai jam 7 malam. Sedangkan tugasnya ini untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan ketiga, itu nanti itu deadline-nya nanti tanggal 5 ya. Kalau tidak salah, jadi jam 12. Oke. Jadi tolong siapa ketua tingkatnya ya? Putri Madina Pak. Oh, tidak hadir ya. Jadi tolong Anda yang diskusi dulu. Kira-kira hari apa bisa pengganti yang minggu lalu ya, yang belum sempat saya mengajar ya. Satu pertemuan saja untuk minggu ini. Ya, kira-kira hari apa waktu lowongnya sehingga bisa kita ganti. Seharusnya kan sudah pertemuan ke-4 ya. Ya, saya juga salah, seharusnya saya buatkan
video pembelajaran ya di Spada seharusnya saya buatkan di pertemuan ketiga itu video pembelajaran seharusnya supaya tetap pertemuannya bisa berlangsung ya. Harusnya saya lupa ya. Harusnya bisa dibuatkan video pembelajaran. Oke, jadi silakan yang mungkin wakilnya siapakah? Silakan Anda tentukan hari apa bisa untuk satu pertemuan pengganti untuk yang seharusnya hari ini sudah materi keempat ya. Harusnya sudah materi keempat. Jadi untuk minggu ini silakan nanti dikirim saja kesepakatannya hari apa ya. Hari apa kita bisa kuliah lagi kalkulus 2. Satu pertemuan saja sebagai pengganti yang lewat dulu ya, yang seharusnya hari Senin minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi pertemuan ketiga, tapi karena ada urusan jadi tertunda. Jadi silakan Anda diskusi dengan teman-temannya, tentukan hari apa bisa kuliah lagi kalkulus 2 untuk minggu ini sebagai pengganti. Apakah masih ada pertanyaan? Untuk tugas ketiganya, jadi silakan. Ini tugas ketiganya 3 nomor. Nah, ini gampang sekali. Jadi saya ulangi, ini mengenai teorema dasar kalkulus 1. Ya, pengaplikasiannya. Ini mirip dengan contoh 2 atau ke contoh 3. Nah, yang tugas nomor 2-nya ini nanti mengenai sifat apa ini ya? Oh, penambahan selang ya. Teorema penambahan selang. Kemudian yang ketiganya itu adalah sifat keterbatasan. Teorema sifat keterbatasan. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak saya tutup. Tidak. Oke, kalau tidak saya tutup meeting kali ini. Ya, berarti saya leave saja ya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.